kebaikan si wanita tadi menjadi bekal untuk membimbing anak-anaknya kelak agar anak-anaknya menjadi yang soleh dan solihah. Berdasarkan hal itu, maka memilih pasangan hidup dari kalangan wanita-wanita yang solihah merupakan hak anak atas bapaknya. Dengan kata lain, merupakan kewajiban setiap bapak terhadap anak-anaknya memilih wanita yang solihah. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW sejak awal wanti-wanti dalam memilih wanita. Kata beliau, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi umumnya karena 4 alasan. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena kehormatannya. Karena status sosialnya. Karena mungkin gelar kalau sekarang. Dan yang terakhir, karena agamanya. 4 alasan yang umumnya dijadikan pertimbangan oleh setiap laki-laki dalam memilih calon pasangan hidup. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah oleh kalian karena agamanya. Kalau tidak, kalian akan rugi. Kalian akan binasa. Kalian akan celaka. Salah satu kerugian yang kelak akan muncul apabila seorang laki-laki memilih calon pasangan hidup yang tidak solihah, bukan karena agamanya, mungkin karena kecantikannya, mungkin karena hartanya, mungkin karena gelarnya, mungkin karena keluarganya, bukan karena agamanya. Salah satunya adalah akan memberikan madarat kepada anaknya kelak. Hak si anak untuk dididik dengan didikan yang baik, yang benar. Hak si anak untuk dibimbing untuk menjadi anak yang soleh dan solihah bisa-bisa tidak terpenuhi kalau ibunya tidak memiliki agama atau kadar dari agamanya amat sangat minim, kurang. Baik kadar ilmunya, kadar pengamalannya, kadar loyalitasnya terhadap agama ini kurang. Maka hak anak untuk dididik menjadi anak yang soleh tidak akan dipenuhi. Bahkan sebaliknya si anak akan diarahkan kepada arah yang salah. Dikasihlah TV, dikasihlah PS, dikasihlah game, dikasihlah komik, dikasihlah HP-HP 3G yang bisa membuat anak semakin bebal, semakin malas, semakin lalai dari agamanya. Itu karena apa? Karena si bapak jauh sebelum anak itu lahir tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak anak, yaitu memilihkan calon ibu yang salihah, tidak memilihkan rahim-rahim yang bagus untuk anak-anaknya kelak. Padahal Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah mengisyaratkan tentang kriteria wanita yang baik yang beliau kenal. Kata beliau, khairun nisa raqibnal ibil, salihun nisa'i Quraisy, ahnahu ala waladin fi sighrihi, war'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Sebaik wanita-wanita penunggang unta adalah wanita-wanita soleh di kalangan Quraisy. Itu sebaik-baik wanita yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian? Karena mereka wanita-wanita Quraisy itu mendidik anak-anak mereka sejak kecil, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih, dan melayani suaminya langsung oleh tangannya sendiri.
Dua hal inilah yang menyebabkan Nabi mencap mereka sebagai sebaik-baik wanita. Mendidik langsung anak-anaknya. Dan melayani suaminya juga secara langsung oleh tangan mereka sendiri. Untuk itulah maka Nabi SAW sengaja mengiming-imingi para wanita untuk bisa menikmati lapangan pekerjaan pokoknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ratu rumah tangga. Setiap hari kan wanita, sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maksudnya bangunnya subuh, tidurnya nanti malam. Rentang waktu selama siang hari, habis waktunya untuk mengurus rumah tangga. Nyuci piring, nyuci baju, masak, ngepel, nyapu, beres-beres. Kalau dirinci, kurang dari 10 poin tuh pekerjaan wanita. Masak, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, beres-beres, nyetrika, baru 7 tuh, apa lagi? Berdandan, 8, apa lagi coba? Sedikit. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk itu seolah-olah 24 jam gak cukup. Gak beres-beres. Ini yang menyebabkan banyak para wanita mengalami kejenuhan. Setiap hari begitu dan begitu seterusnya. Kejenuhan ini seringkali melahirkan ketidakikhlasan dalam melaksanakan semua kewajibannya. Mungkin ada ibu-ibu yang bersungut-sungut, sambil cemberut, sambil teriak-teriak, sambil ini dan itu. Kenapa demikian? Karena mereka kurang menikmati pekerjaan. Kenapa mereka kurang menikmati? Karena mereka melupakan betapa agung dan utamanya pekerjaan itu. Betapa menguntungkannya pekerjaan itu. Dengan keuntungan yang tiada terkira. Dan Rasul SAW sering mengiming-imingkan keuntungan ini bagi para wanita. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berkata, "Inni rasulu man warai min jama'ati nisa'il muslimin kullihinna wa kulluhunna yaqulna biqauli wa ala mithli ra'yi." Kata Asma binti Yazid datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Sungguhnya aku utusan para wanita muslimin di belakangku. Mereka semua berkata dengan perkataanku dan memiliki pikiran yang sama dengan pikiranku." Jadi mewakili para wanita. Lalu dia berkata, "Innallaha ba'atsaka ila rijali wan nisa. Fa'amanna bika wattaba'nak. Wa nahnu ma'syarun nisa maqsuratun muhaddaratun qawa'idu buyutin. Wa innar rijala fuddilu bil jumu'at wa syuhudil janaiz wal jihad. Wa idza kharaju lil jihad hafidna lahum amwalahum wa rabbaina auladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah." Kata Asma, "Sesungguhnya Allah telah mengutus engkau baik kepada laki-laki maupun kepada wanita." Jadi kerasulan dan kenabian beliau tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Lalu kami beriman kepada engkau, kami mengikuti engkau. Sedangkan kami kaum wanita terbelenggu, terbatas.
Kami hanya duduk-duduk di rumah. Sedangkan kaum laki-laki diberi keutamaan dengan sholat Jumat, mengurus jenazah, dan jihad. Dan ketika mereka keluar untuk jihad, kami memelihara harta mereka, menjaga harta mereka, mendidik anak-anak mereka. Apakah kami